Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Ya sorry agak nge-lag guys karena habis bangun tidur ya. Jadi ya maklum agak sedikit lag-lag dikit. Oke? Jadi di video kali ini guys, aku akan ajak kalian ya buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah, kita cek dulu kelebihan kamu yang akan membuat dia semakin bucin dan sayang banget sama kamu ya. Jadi di sini kita akan melihat secara detail ya, apa kelebihan kamu yang akan membuat dia semakin bucin dan sayang banget sama kamu ya, secara detail. So disclaimer, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading guys, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan kita akan melihat ya bagaimana energi dia. Seseorang yang semakin sayang dan bucin sama kamu. Wow, menarik ya. Bagaimana energinya seseorang yang semakin sayang dan semakin bucin sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang semakin sayang dan semakin bucin sama kamu? Kita akan lihat. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Jadi mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang merasa dibuat kesel sama seseorang. Kenapa? Ya karena orang ini nggak pernah ya meluangkan waktu dia untuk kamu, karena orang ini terlalu sibuk memprioritaskan pekerjaannya sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sama kamu gitu. Karena jangan dikira aku ini robot gitu ya, aku ini juga punya perasaan ya yang butuh dibelai ya, dibelai kasih sayang, dibelai perhatian gitu ya. Nggak cuma sekedar terikat dalam sebuah hubungan aja gitu. Karena jujur aja gitu ya, aku tuh melihat bahwa sebenarnya ikatan di dalam hubungan kamu tuh kayaknya nggak cukup kuat, karena kamu kurang sentuhan perhatian dan kasih sayang dari seseorang yang kamu cintai, karena dia terlalu sibuk dengan urusannya. Dan di sini meskipun ya dia orangnya jarang sekali meluangkan waktu dia buat kamu, tapi bukan berarti orang ini nggak sayang sama kamu. Karena di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, aku melihat orang ini tuh memiliki ketulusan. Tetapi ya untuk saat ini dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan ya, karena keadaan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan niat dia nggak ngasih perhatian ke kamu, tidak gitu. Hanya saja ya memang saat ini tuh dia masih belum bisa ya fokus kepada diri kamu 100%, karena mungkin terhalang oleh pekerjaan. Karena memang beberapa di antara mereka ini pribadi yang sangat bertanggung jawab ya sama pekerjaannya. Mungkin dia termasuk orang yang sangat berpengaruh ya, atau mungkin dia seorang atasan, seorang kepala, seorang manajer gitu. Jadi kan ya waktu sangat berharga ya di dalam hidupnya dia. Tetapi apabila semuanya sudah beres ya, sebenarnya orang ini tuh masih menyempatkan waktu kok ya buat kamu. Cuman terkadang kamunya aja yang gak sabaran, pengennya itu 1 kali 24 jam kamu terkoneksi terus sama dia. Kayak gitu ya. Dan di belakang kamu tuh ya ada suatu rencana ya yang sepertinya sudah dia persiapkan, dimana ya rencana tersebut tuh rencana yang sifatnya ingin mengikat kamu dalam ikatan yang lebih baik daripada saat ini. Wow, jadi ini merupakan energi kabar yang sangat positif ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya ya seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu. Di masa lalu aku melihat ya bahwa kamu tuh sering sekali merasa kecewa, bahkan sakit hati terhadap dia karena sikap dan kelakuan dia pada saat dulu itu yang sering menyakiti perasaan kamu. Tetapi saat ini yang aku rasakan, dia sepertinya sudah mulai berubah, sudah mulai terlahir menjadi versi terbaiknya. Semua dia lakukan karena
rasa sayang dia kepada kamu. Karena bagaimanapun juga setiap manusia itu kan pasti memiliki masa lalu masing-masing gitu ya, dimana dia dulu masih bertingkah dan dimana dia sekarang yang sudah berubah. Setidaknya kamu sebagai pasangan, entah dikit atau banyak perubahannya, kamu harus tetap menghargai perjuangannya ya. Agar apa? Ya dia semakin bersemangat lagi ya untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Karena menurut aku tuh di masa lalu dia ini orangnya kayak banyak sekali yang gak jujur sama kamu, atau sering bertingkah di belakang kamu tanpa kamu sadari. Sampai pada akhirnya ya semuanya terbongkar. Dan pada saat kamu mengetahui yang sebenarnya ya, kamu tuh satu-satunya orang yang paling merasakan sakit akibat drama kebohongannya. Tetapi ya saat ini tuh aku cukup merasa seneng ya sebenarnya, karena demi kamu gitu ya dia rela berubah. Karena kalau nggak dia nggak sayang sama kamu, ya pasti sudah cukup lama orang ini akan meninggalkan kamu gitu. Tetapi karena dia cinta mati sama kamu, makanya sampai detik ini dia masih berusaha ingin menjadi yang terbaik buat dirimu kayak gitu. Kita lihat ya di sini bagaimana energi seseorang yang semakin bucin dan semakin sayang sama kamu. Wow, menarik ya. Aku merasa ya saat ini ada di antara kamu yang sepertinya dekat lebih dari satu orang. Ya, mungkin dengan 2 orang, 3 orang ya. Karena bisa dibilang tuh saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi mempertimbangkan ya, mencari seseorang mana yang terbaik di antara yang paling baik gitu. Sebenarnya bukan niat kamu berselingkuh, tidak, tetapi kamu ingin menyeleksi gitu ya, sosok mana yang sekiranya pantas ya untuk kamu pertimbangkan sebagai pasangan hidup kamu. Karena prinsip kamu dalam menjalin hubungan tuh ya udah, kalau bisa pernikahan tuh 1 kali aja seumur hidup, yang bisa menjadi teman matiku gitu ya. Bukan yang istilahnya tuh hadir hanya sesaat kemudian pergi menghilang tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Dan dari beberapa orang yang saat ini sedang terkoneksi dengan kamu, yang dekat dengan kamu ya, semuanya ya mereka sangat sayang sama kamu. Tetapi ya di sini nggak munafik, kamu kan nggak bisa menjalani hubungan ke semua-muanya menjalin hubungan ke semua-muanya. Sorry ya agak batuk guys. Jadi kayak kamu harus bisa memutuskan gitu ya, pilih satu orang yang paling membuat diri kamu merasa nyaman. Keselek guys keselek ya. Terus kita lihat lagi di sini ada energi apa? Seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu. Aku sih lihat ya, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini kayaknya lagi deket banget sama kamu. Ya, akhir-akhir ini dia kayaknya semakin intens ya berkomunikasi dengan kamu, meskipun antara kamu dan dia mungkin aja yang belum pernah ya kontak fisik atau bertemu secara langsung ya. Tapi nggak tahu kenapa kata hati kamu tuh merasa nyaman sama dia dan menganggap bahwa dia adalah bagian dari hidup kamu kayak gitu. Karena memang yang aku lihat tuh orang ini bisa ya membuat kamu merasa nyaman dari cara dia memperlakukan kamu. Terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya ini bener-bener gimana ya, beberapa di antara mereka ini juga orangnya selalu perhatian sama kamu. Karena memang jujur saja ya, kamu tuh tipikal orang yang lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan ya. Makanya ketika cara dia memperlakukan kamu secara tepat, orang ini benar-benar apa ya, dalam artian tuh bisa membuat diri kamu semakin nyaman kayak gitu. Cuman aku melihat ya, karena di sini ada kartu The Emperor. Aku nggak tahu kenapa ada ketidakyakinan dari diri kamu, karena mungkin masa lalu kamu tuh yang dipenuhi dengan trauma gitu ya, akibat kegagalan cinta yang berulang kali. Sehingga meskipun orang ini niat tulus sama kamu, dia bucin sama kamu, tapi itu tidak sepenuhnya membuat kamu langsung merasa yakin gitu bahwa orang ini tuh sangat layak untuk diperjuangkan.
ya, karena memang bagaimanapun juga untuk melihat ketulusan seseorang itu nggak bisa ditentukan ya hanya dari 1-2 bulan. Semuanya butuh proses ya, agar semuanya transparan dan kamu bisa mengambil pilihan apakah dia orang yang tepat untuk kamu atau tidak. Karena kalau yang nyaman aja banyak di awal ya, tapi yang bisa menemani kamu sampai akhir banyak nggak? Masih bisa dihitung ya. Kita lihat lagi di sini ya, ada energi apa? Seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu saat ini. Wow. Dia adalah seseorang yang sepertinya berusaha menjaga hati dan kesetiaannya untuk kamu meskipun kalian saat ini sedang menjalani hubungan LDR atau hubungan cinta yang berjarak gitu. Tapi jangan dikira dia di sana itu macem-macem, nggak say ya. Karena justru malah orang ini tuh berusaha menjaga hati kesetiaannya untuk kamu karena dia tidak ingin mengecewakan seseorang yang dia cintai, yaitu diri kamu gitu. Dan di sini ya, memang aku tuh sering ya melihat bahwa kamu tuh sering mencemaskannya ya, bahkan sering juga di antara kamu tuh sering menuduh dia yang tidak-tidak gitu ya, menuduh dia yang berselingkuh lah, menuduh dia yang chattingan dengan yang lain lah. Dia sebenarnya cukup merasa kecewa, tapi tidak dia ungkapkan. Kenapa? Ya karena dia sudah berusaha setia, dia berusaha jujur sama kamu gitu. Tapi kenapa kamu tidak bisa menghargai kejujuran dan kesetiaannya? Sehingga di belakang kamu tuh sebenarnya banyak sekali ya unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu, tetapi karena dia nggak ingin ribut sama kamu, sehingga ya sudah gitu. Dia nggak ingin bersuara gitu ya. Dan dia percaya kok gitu ya, semesta yang akan membuktikan bagaimana kesetiaanku sama kamu gitu. Jadi meskipun aku tuh nggak peduli gitu ya, meskipun kamu saat ini sering menuduh aku yang tidak-tidak ya, sering menuduh aku berselingkuh dengan inilah, dengan yang itulah gitu ya, aku percaya pasti kebenaran akan terbongkar gitu. Jadi dia percaya bahwa semesta yang akan menunjukkan gitu ya, bagaimana rasa setia dia ke kamu yang sebenarnya. Dan di sini kita lihat ya, kita akan melihat ada energi apa, seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu. Wow, menarik ya. Aku tuh ngerasa mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang dibikin bete ya, merasa kesel sama seseorang karena kamu menilai bahwa dia ini pribadi yang sangat pasif. Aku tuh udah cukup lama mengenal kamu, tapi kenapa sampai detik ini kamu tuh sama sekali tidak ada pergerakan yang berarti. Artinya kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang tuh sama aja gitu ya, sama-sama nggak ada perubahannya gitu ya. Padahal ya kamu tuh lihat gitu ya, mungkin teman-teman kamu tuh udah ada yang menikah, teman-teman kamu tuh udah ada yang punya anak. Belibet banget ngomongnya ya. Tapi kenapa gitu ya, aku tuh ngerasa hubungan ini stuck gitu ya, bahkan jalan di tempat gitu. Karena kayak kamu ini tidak ada niatan ya untuk perbaiki hubungan ini, atau nggak ada niatan untuk memajukan hubungan ini ya, dan membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih baik gitu. Karena ya kamu tuh merasa capek gitu dipermainkan terus, kamu tuh merasa capek digantung terus gitu ya, dipertahankan rasanya sulit ya, dilepas pun juga rasanya berat. Jadi kayak gitu. Sebenarnya orang ini tuh secara usia ya, aku melihat tuh dia udah cukup mapan, udah cukup matang ya, sorry. Terus secara finansial pun dia juga sebenarnya sudah cukup matang. Cuman nggak tahu kenapa, entah dia ini masih sering traveling sana sini gitu ya, entah orang ini tuh terlalu apa ya, dalam artian tuh terlalu inner childish ya, kayak terlalu bahagia dengan kondisi dia yang sekarang gitu, sehingga membuat kayak aura hubungan kamu tuh jalan di tempat kayak gitu. Terkadang kan ada ya seseorang tuh yang terlalu asik dengan keadaan dia yang sekarang, sampai-sampai dia lupa tanggung jawab gitu, bahwa saat ini tuh sebenarnya sudah waktunya dia untuk menikah ya, sudah waktunya dia untuk seriusin hubungan ini kayak gitu. Terus di sini energi dia, seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu. Dia adalah seseorang yang dulunya terlalu sering drama di belakang kamu, terlalu bertopeng ya, terlihat baik di depan tapi di belakang penuh dengan kepalsuan dan drama yang dia mainkan untuk mengelabui diri kamu. Dan orang ini juga sepertinya di masa lalu tuh dia sering ya memanfaatkan kamu ya, entah memanfaatkan
kepolosan kamu, ya, entah memanfaatkan rasa nggak tega kamu. Artinya tuh banyak sekali yang dia manfaatkan dari diri kamu hanya untuk kepentingan pribadi dia. Dan orang ini juga orangnya tuh ini ya, playing victim. Playing victim tuh artinya apa? Ya pinter banget memutarbalikkan keadaan gitu, memutarbalikkan fakta gitu. Padahal siapa yang berbuat salah, tapi siapa yang dia salahkan gitu. Tapi ya karena dia sepertinya sudah pernah ya mendapatkan suatu pembelajaran yang sudah kamu berikan kepada dia, sehingga membuat orang itu saat ini lebih bisa menghargai kamu, lebih bisa berkata jujur sama kamu, ya. Dan yang terpenting dia semakin sayang dan semakin bucin sama kamu. Karena ingat seperti apa yang aku bilang ya, semua orang itu pasti akan ada masanya ya, dimana dia akan menjadi versi dia yang dulu ya, dan kapan dia akan berubah menjadi versi terbaiknya. Terus saat ini tuh aku ngerasa bahwa dia jauh lebih perhatian ya, jika dibandingkan dengan dia yang mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu gitu. Saat ini dia jauh lebih perhatian, lebih khawatir banget sama kamu, lebih menunjukkan sisi tanggung jawabnya gitu ya, ketimbang dia yang dulu-dulu yang masih kayak gitu loh ya. Terus kita lihat ya, ada energi apa di sini? Seseorang yang semakin bucin dan sayang banget sama kamu. Wow. Nampaknya orang ini tuh kayaknya selalu menguji mental kesabaran kamu, tapi kamu tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kenapa? Ya karena percuma. Karena ketika kamu bersuara, pasti itu akan memicu terjadinya suatu pertengkaran. Daripada hal itu terjadi, kamu lebih memilih mengalah, lebih memilih diam sembari ngelus dada. Kenapa? Ya karena kamu capek ya berdebat terus sama dia ya. Situasi yang kecil bisa menjadi besar gitu. Karena saat ini tuh kayak kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan kamu gitu ya. Dan kamu kamu nggak bersuara itu bukan berarti kamu kalah gitu. Cuman kayak kamu tuh lebih realistis saja gitu. Kamu nggak mau ribut sama dia gitu. Karena kamu tahu gitu bagaimana wataknya, bagaimana karakternya ketika dia marah gitu. Jadi kayak kamu tuh hanya bisa berserah diri aja sama Tuhan kayak gitu. Selain itu, beberapa di antara mereka ini juga dia orangnya kayak sering ya memandang kamu sebelah mata. Artinya apa? Ya yang baik-baiknya kamu tuh gak pernah dia ingat gitu loh. Yang dia ingat tuh hanya kayak kesalahan kamu yang sejatinya tuh gak seberapa. Pasti dia ungkit-ungkit. Itu yang juga terkadang membuat diri kamu rasa bete gitu, rasa kesal sama dia kayak gitu guys. Terus kita coba lagi ya di sini. Oke, aku akan bacakan berdasarkan energi yang mengalir ya. Jadi aku akan baca berdasarkan energi yang mengalir aja ya. Barangkali ada pesan semesta yang memang harus disampaikan kepada kalian. Jadi di sini ya udah kita berdasarkan energi yang mengalir aja ya. Ya memang di sini ada ya. Di antara kamu tuh yang ngerasa bahwa situasi hubungan ini makin lama semakin menggantung gitu. Sedangkan kamu sudah terlanjur berharap banyak sama dia gitu. Tapi kenapa di saat aku serius sama kamu, tapi kamu malah menggantungkan hubungan ini gitu. Di saat aku menuntut keseriusan dari kamu, kamu malah jawabnya agak lain gitu. Karena dia selalu mengalihkan topik. Yang selalu tuh dia gak mau membahas yang itu-itu. Kayak gitu ya. Terus selain itu juga ada di antara kamu tuh yang merasa bahwa dia makin kesini tuh makin banyak berubah ya. Mungkin ada yang berubah baik, tapi mungkin ada juga di antara mereka ini yang terlihat ya nampak berubah semakin buruk gitu. Semakin buruk tuh artinya nggak banget deh gitu ya. Kita lihat lagi di sini ada energi apa. Wow, ada pertikaian ya. Karena ketidakdewasaan entah dari kamu atau dia, namanya pertikaian tidak bisa dihindarkan ya dalam hubungan kamu saat ini. Kenapa? Ya karena memang menurut aku tuh kalian ini sebenarnya sama-sama memiliki hasrat emosi yang sangat besar. Tetapi kesalahan terbesarnya entah kamu atau dia sama-sama tidak mau mengendalikan emosi yang terjadi.
Sehingga di sini ada seseorang tuh yang sebenarnya merasa bersalah gitu, karena pada saat dia bertengkar sama kamu, mungkin dia mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan kamu gitu ya. Jadi dia saat ini tuh ingin segera mengakhiri konflik yang terjadi antara kamu dan dia, karena dia sadar gitu bahwa dia ini masih membutuhkan kamu, dia masih sayang sama kamu, kayak gitu. Dan di sini ada kartu The Sun. Wow, ada kartu The Sun. Siapa di antara kalian ya mungkin saat ini sedang kehilangan koneksi ya, kehilangan komunikasi sama seseorang yang kamu cintai saat ini. Dan mungkin ada di antara kamu tuh yang mengira bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak, say. Karena aku melihat kamu dan dia ini sepertinya masih ada benang merah yang belum putus. Jadi masih ada kemungkinan kamu dan dia akan ketemu lagi dalam satu circle yang sama. Kayak gitu ya. Terus beberapa di antara mereka ini juga saat ini sebenarnya dia merindukan kamu, tetapi karena terhalang oleh rasa gengsi yang sangat besar, sehingga aku melihat ya sampai detik ini dia masih belum berani ya, atau belum mau memulai komunikasi dengan kamu. Padahal secara mental tuh dia sudah bentrok gitu, karena hati dia merindukan kamu, tapi dia masih memikirkan rasa gengsi yang begitu besar terhadap dirimu. Wow. Terus di sini ada kartu Seven of Swords ya guys. Ini ada energi apa lagi? Wow, ada seseorang yang saat ini ngerasa bersalah ya atas kelakuan yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Jadi kayak dia itu menyadari bahwa segala kebaikan dia saat ini ke kamu tuh tidak bisa menebus ya sama kesalahan besar yang pernah dia lakukan ke kamu pada saat dulu. Tetapi saat ini dia berusaha menunjukkan kepada kamu ya, menunjukkan sisi baiknya setidaknya agar kamu tuh bisa mempertimbangkan dan bisa menilai gitu ya, bahwa dia ini memang bersungguh-sungguh ingin serius sama kamu. Kayak gitu. Ya meskipun memang ada di antara kamu tuh yang saat ini sudah berusaha legowo gitu ya, memaafkan dia, menerima dia kembali gitu. Tapi itu tidak cukup membuat dia merasa puas gitu, karena ya kesalahan yang dia lakukan ke kamu ini gak kurang-kurang gitu. Ya mungkin dia pernah berselingkuh, mungkin dia pernah bohongin kamu, mungkin dia pernah manfaatin materi kamu gitu ya. Terus kita cek lagi di sini ada energi apa. Kalau dilihat ini lebih ke arah energi kamu ya. Sebenarnya nggak cuma kamu aja, tapi dia pun juga sama. Karena di sini ada energi yang artinya itu capek gitu. Jadi kayak ya mungkin kamu tuh saat ini merasa capek sama seseorang gitu. Karena kenapa sih gitu? Kita ini menjalin hubungan tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Tapi kenapa gitu ya? Kita ini ditakdirkan untuk bertengkar terus gitu. Ya, sebenarnya gak cuma kamu aja yang capek, dia pun juga sama gitu. Dia sebenarnya tuh ingin menjalin hubungan ini tuh secara serius gitu ya, bisa berbagi ya. Tapi kenapa takdir berkata lain gitu? Kok aku dan kamu ini selalu ada aja ya sesuatu hal yang menjadi perdebatan gitu. Jadi kayak dia benar-benar merasa sedih gitu. Kenapa sih gitu? Padahal dia ini udah ngerasa nyaman sama kamu. Begitu pula juga kamu ya, kamu pun juga udah ngerasa nyaman sama dia. Tapi kenapa gitu? Selalu ada aja konflik yang menghiasi hubungan kita. Dan yang aku rasakan tuh sebenarnya baik kamu atau dia, ini tuh kayak masih butuh perlu ya. Karena menurut aku di dalam hubungan kamu ini kurangnya ada introspeksi diri satu sama lain gitu. Karena pihak kalian masing-masing ini selalu menganggap bahwa diri kalian masing-masing ini adalah pribadi yang paling benar gitu loh ya. Padahal ya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Coba dikoreksi, apakah selama ini kamu sudah menjadi pasangan yang terbaik? Mungkin sebaliknya juga, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu atau tidak? Kayak gitu. Karena yang bisa menilai orang lain, nggak bisa diri kita sendiri. Oke, wow. Terus di sini ada seseorang yang sepertinya cinta mati sama kamu, meskipun saat ini kamu dan dia sedang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi.
Dia tahu gitu ya bahwa kamu tuh nggak bakal bisa dimiliki dia selamanya. Tapi dia juga sadar gitu bahwa dia nggak akan ikhlas ngelepas kamu sampai kapanpun. Karena dia ingin tetap terus terikat dengan kamu ya, terjebak dalam hubungan yang seperti ini gitu. Karena di sini tuh ada salah satu di antara kalian yang memulai, tapi ada di antara kalian yang nggak bisa mengakhiri gitu ya. Jadi ada yang memulai tapi nggak bisa mengakhiri. Ada yang seperti itu guys. Mungkin aku merasa ya, letak ketakutan terbesar dia itu ketika kamu akan meninggalkan dia dan tidak mau melanjutkan hubungan ini gitu. Karena orang ini akan merasakan depresi banget, merasakan mentalnya down banget kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Wow, ada seseorang yang saat ini masih terbayang-bayang sama kamu meskipun hubungan kamu dan dia sudah berakhir. Mungkin kamu tahu ya dia siapa orangnya. Karena sejatinya orang ini tuh kayak masih ada di sekeliling kamu kok, masih ada di circle sosmed kamu kok gitu. Karena dia benar-benar belum bisa melupakan kamu meskipun hubungan kalian sudah berakhir. Sekalipun gitu ya kamu sudah menemukan pengganti dia, tapi itu tidak membuat rasa cinta dia ke kamu tuh padam. Karena sampai detik ini tuh dia sepertinya masih sering ya, masih selalu merasakan koneksi ikatan batin ya setiap saat. Mungkin kamu pun juga sering ya merasakan, kenapa sih gitu ya, kita ini kan udah putus gitu, kita kan udah berakhir, tapi kenapa ya kok jiwaku ini masih sering merasa terkoneksi dengan batin kamu gitu. Apakah ini sesuatu hal yang kebetulan kah? Atau memang ya kamu tuh masih inget aku kayak gitu. Terus kita lihat lagi ya di sini guys. Di sini ada energi apa lagi yang terbaca? Oke, kita cek ya. Saat ini ada seseorang yang sepertinya sudah mulai belajar untuk mengimbangi kamu, meskipun rasanya itu kayak membuat orang ini berubah itu rasanya susah gitu ya. Kayak bagaikan apa ya, dalam artian tuh kayak mencari jarum di dalam jerami gitu. Karena kayak nggak mungkin aja gitu, kayak melihat tingkahnya, melihat kelakuannya dulu itu sangat susah. Tapi saat ini dia sepertinya sudah mulai belajar untuk mengimbangi kamu. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang ya kapan hubungan ini akan berubah. Jadi secara pendewasaan dia sudah mulai naik satu tingkat. Terus saat ini juga ada seseorang yang sepertinya berusaha mendapatkan simpati dari kamu, caper-caper ke kamu lagi, padahal dia banyak salah sama kamu gitu. Jadi ada seseorang yang seperti itu. Jadi kayak dia saat ini berusaha mendekati kamu, rayu-rayu kamu kembali gitu. Karena ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Apakah itu ya? Karena mungkin orang ini masih sayang sama kamu, dia masih ingin memiliki kamu kembali gitu. Ya makanya dia berusaha rayu-rayu kamu kayak gitu guys. Terus aku juga melihat ya, ada beberapa di antara mereka tuh ya, ada beberapa di antara mereka yang sepertinya di sini dia mempersiapkan suatu kejutan ya, dimana itu akan dia berikan ke kamu dalam waktu dekat. Karena memang dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh penuh dengan kejutan. Dan dia juga pribadi yang sangat tak terduga. Jadi bisa kapan aja dan dimana aja orang itu membuat suatu kejutan ya. Atau mungkin bisa juga di sini diartikan ya, mungkin ada di antara mereka yang ingin datang menemui kamu, meminta maaf kepada kamu gitu. Karena ya mungkin selama ini dia terlalu egois sama kamu, dia gak pernah memikirkan perasaan kamu gitu. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Ini cukup berat ya energinya. Karena aku tuh ngerasa gini ya, saat ini tuh ada di antara kamu yang mempertahankan hubungan yang sejatinya tuh sangat toksik gitu. Artinya tuh hubungan ini sudah susah diperbaiki, hubungan itu sudah susah untuk diselamatkan. Tapi kenapa kamu memaksakan diri untuk tetap mempertahankan hubungan ini meskipun kamu tahu gitu hasilnya itu akan mustahil gitu. Mustahil apa ya? Mustahil untuk diselamatkan, mustahil untuk bisa menjadi yang lebih baik gitu. Kenapa ya? Karena
menurut aku tuh kalian sudah nggak sejalan lagi dengan visi misi kalian gitu. Dia berjalan di atas pikirannya dan kamu berjalan di atas pemikiran kamu. Artinya itu kayak susah untuk match, susah untuk menyatu. Tapi kamu kayak masih berusaha memaksakan diri untuk mempertahankan hubungan ini, ya. Terus saat ini juga ada ya beberapa di antara mereka itu yang sepertinya sedang cuekin kamu, tapi kamu nggak sadar gitu bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang membuat dia jadi jenuh sama kamu, jadi bete sama kamu. Perlakuan dia ke kamu jadi berbeda, tapi kamu nggak menyadari gitu bahwa ada sesuatu hal tuh yang sebenarnya membuat diri dia merasa tersinggung atau sakit hati. Tetapi meskipun dia sadar gitu ya bahwa ada tindakan kamu yang menyakitkan, tapi orang ini apa ya, dalam artian tuh dia nggak bisa untuk berhenti mencintai kamu kayak gitu. Terus akan ada kabar tak terduga ya dari seseorang yang selama ini kamu pikirkan. Karena memang mungkin di sini ada komunikasi yang terhenti antara kamu dan dia, dan kurangnya pendewasaan yang aku rasakan ya antara diri kamu dengan dirinya dia, kayak gitu. So oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Sampai jumpa bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau berkonsultasi ya, yang mau personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.